Halo YouTube, jumpa lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan seri Spiritual Mind, spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Oke, langsung saja. Oke, seperti biasa teman-teman, kita disclaimer dulu ya untuk teman-teman yang trading ataupun investasi pada yang namanya pasar keuangan, pasar finansial. Hati-hati ya, hati-hati kehilangan uang, hati-hati mengalami kerugian. Pelajari dulu, cari ilmu dulu, cari mentor dulu, tanya orang yang sudah terjun dulu, jangan asal terjun ya. Nanti teman-teman kehilangan uang yang banyak, bisa bangkrut, nanti malah hidupnya makin susah ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi kita sudah masuk pada episode ke-9 teman-teman ya. Dan episode ke-9 ini judulnya adalah hubungan waktu dan uang ya. Waktu itu tidak ada hubungannya dengan uang ya. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan, semakin banyak pula uang yang dihasilkan. Ya, hal ini tidak berlaku di dunia trading. Ya, seseorang, ya, seorang trader gitu, itu bisa menghasilkan ribuan dolar dalam hitungan menit. Itu bisa, ya, bahkan detik, ya, dengan usaha yang sangat sedikit. Ya, hal ini sangat berlawanan dengan yang dipikirkan kebanyakan orang tentang apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang ya. Jadi di dalam dunia trading ini sebenarnya kita tidak terpaku oleh yang namanya waktu ya. Kalau orang bilang kalau dalam dunia nyata itu kita kerja 8 jam, kita digaji 300.000 misalnya. Tapi di dalam trading ini kita bisa jadi hanya trading 20 menit, 30 menit kita sudah dapat 300.000, 30 dolar, 40 dolar, bahkan lebih gitu ya. Dan dalam dunia trading ini memang dari dulu ya, itu jangan sampai kita menghubung-hubungkan yang namanya uang dengan waktu. Takutnya apa? Takutnya nanti terjebak di dalam ilusi, teman-teman. Ya, ilusi apa? Nanti kita bahas. Oke. Banyak trader di luar sana, ya, banyak trader di luar sana berpikir bahwa jika mereka bisa menghasilkan 1.000 dolar dalam 15 menit, mereka akan menghasilkan 4.000 dalam 1 jam. Faktanya adalah 15 menit di masa lalu itu berbeda ya dengan 1 jam di masa depan. Mereka berpikir harga akan terus bergerak pada arah yang sama ya. Namun faktanya tidak. Harga bisa jadi ya bisa saja itu dia pullback bahkan reversal. Nah, ini buat teman-teman yang kadang pengen jadi scalper ya istilahnya mungkin ya. Scalping 15 menit dapat sekian dolar. Oke. Nah, terus dilanjutin terus. Berpikir bahwa, oh ini kalau saya trading nih, ya, sampai 1 jam ke depan, ini saya bisa ngasilin sekian. Apa yang terjadi? Kebanyakan malah loss. Bahkan, kebanyakan itu gagal semua. Faktanya adalah, ya, sudah beda. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah tren pasar mungkin. Perilaku pasar. 15 menit di awal ya, jadi trading 15 menit di awal, 15 menit. Ya, dari awal trading sampai selesai ini 15 menit. Nah, itu tren pasar mungkin lagi naik. Ya, teman-teman entry, SL, TP, cuan. Mantap. Tetapi mungkin 15 menit berikutnya atau 30 menit berikutnya itu tren pasar berubah. Dia naik dikit tapi dikit banget terus turun. Nah, itu. Ya. Plan teman-teman berubah. Perilaku pasar berubah. Nah, makanya ini bisa jadi Anda akan loss. Jadi jangan berpikir bahwa harga itu geraknya sama terus, enggak. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi pullback. Ya, makanya kalau teman-teman perhatikan warna candle itu kan enggak selamanya hijau. Ada warna merah gitu loh. Ada merah yang 2 kali, 3 kali kan enggak ada yang tahu gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa jika Anda bisa menghasilkan profit dalam 15 menit sampai 1 jam Anda making money itu 4 kali lipat, enggak bisa. Ya, itu kalau saya bilang itu nggak masuk di akal. Secara teori yes, mungkin bisa, tapi secara praktek kayaknya enggak. Gitu. Banyak trader di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk menatap layar monitor dan grafik harga. Ya, jadi ini ngabisin waktu. Nah, mereka berharap pasar memberikan kesempatan pada mereka untuk masuk dan boom, langsung profit. Itu omong kosong. Pasar tidak semudah itu. Ya, pasar akan mempermainkan Anda. Ketika Anda sudah terjebak pada keadaan seperti itu, hanya butuh waktu bagi pasar untuk menghancurkan mental Anda. Ya. Jadi hati-hati nih buat teman-teman yang
istilahnya dari pagi sampai malam ngelihat chart, ya. Ini para trader yang scalper bolak-balik nih. Hati-hati. Ya. Itu nggak baik. Itu nggak sehat. Sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya kalau nggak salah itu. Ya. Kenapa? Karena ya market itu tidak ada yang tahu kapan dia naik, tidak ada yang tahu kapan dia turun. Banyak orang yang bilang, oh ini dia akan naik pada sesi London. Belum tentu, saya bilang. Belum tentu. Ya. Secara sentimen mungkin iya. Tetapi pada saat kita praktek, terkadang itu nggak jalan. Teori itu kadang nggak jalan. Gitu loh. Akhirnya apa? Biasanya ya market itu mainin. Mempermainkan kita. Gitu loh. Kita istilahnya itu dikocok. Ya. Kita itu seperti pinball, dipimpong. Ya. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kita melihat chart itu kadang naik turun. Itu membuat kita rusak, teman-teman. Serius. Itu membuat kita rusak. Seakan-akan kita niat awal tadi, oh, saya akan trading nih 8 jam. Biar saya bisa ngasilin profit yang banyak. Pada saat kita jalanin, dan keadaan pasar itu lagi naik turun ya. Lagi begini. Nah, apa yang terjadi? Ayo. Mungkin orang bilang, oh gampang dong. Buy sell aja. Dari atas, dari bawah. Iya, secara teori, yes. Tetapi saat itu terjadi, Anda belum tentu berani. Ya. Anda bilang, oh ini bisa saja. Kita setiap di atas nyari sell, setiap di bawah nyari buy. Iya, secara teori kita bisa ngomong gitu. Tapi saat praktek, saat harga turun seperti ini, justru Anda malah pengennya nyari sell. Nggak pengen nyari buy. Nggak pengen nyari buy di sini. Bahkan Anda ragu. Takut. Takut apa? Takut makin turun. Gitu loh. Makanya, ketika kita trading dengan istilahnya membawa elemen waktu, ya. Jadi nanti Anda terjebak. Anda seperti dikejar. Dikejar apa? Waktu. Ya, dikejar waktu. Serius. Jadi satu hari itu seperti, aduh, ini saya belum ada menghasilkan profit. Saya sudah duduk 4 jam. Akhirnya apa? Anda melihat, oh ini sisa waktu saya 4 jam lagi. Ya, jadi 8 jam sehari itu duduk. Akhirnya apa? Anda biasanya akan mencari-cari momen. Cari-cari momen itu, pasti. Karena apa? Karena mengejar waktu untuk ngasilin duit. Makanya, saya selalu melarang, ya, orang-orang yang saya ajarkan itu, jika kalian trading misalnya, jangan pakai elemen waktu saat Anda trading. Mau waktunya berapa lama biarkan. Kenapa? Karena takutnya nanti seperti terpaksa. Ada keterpaksaan di situ takutnya. Gitu, ya. Jadi trading, misalnya kita open hari Senin. Ya, kita open hari Senin. Ya, open buy. Nah, kita nggak usah tahu berapa lama buy ini kena SL. Kita nggak usah tahu buy ini kena TP. Ya, yang penting kita open hari Senin. Kita biarkan. Bisa jadi itu hari Selasa kena, bisa jadi Rabu, bisa jadi minggu depan. Itu loh maksudnya. Jadi kita melepaskan diri kita dari yang namanya variabel waktu dulu. Kenapa? Biar nanti nggak kena jebakan. Takutnya nanti itu seperti teman-teman itu nanti nggak sabaran. Ya, trader yang tidak bisa memisahkan dirinya dengan waktu, dia nggak sabaran. Percaya kata saya, percaya. Ya. Kenapa? Ya karena nanti ketika Anda itu trading, ya, ketika Anda trading, apalagi menggunakan time frame 4 jam atau 1 jam, ya, dengan target ratusan pip, kalau Anda nggak bisa misahin waktu dengan duit, nanti tangan itu gatal, nggak sabaran. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya. Itu sering sekali terjadi. Ya. Ketika target 300 pips, 3000 poin. Ya, misalnya. Ini langsung Anda berpikir, wah ini nyampainya bisa 1 minggu. Akhirnya dalam hati mikir, waduh ini kalau satu entry nyampainya 1 minggu, kapan saya kaya? Apa yang terjadi? Anda akan cari-cari momen pada time frame yang lebih kecil, 1 menit bahkan. Itu yang bahaya. Ya. Padahal trading yang profitable, yang konsisten, itu seperti itu cara mainnya. Yaitu kita entry-nya sekali, nunggunya lama. Makanya trading itu kan kita kebanyakan itu menunggu. Waiting game, permainan menunggu. Gitu loh. Yang kita tunggu adalah harga mencapai SL atau TP. Bukan kita tunggu lihat monitor. Kita lihat layar dari pagi sampai malam. Gak usah. Ya, ketika Anda sudah bisa istilahnya melepaskan ikatan waktu dengan diri Anda dan uang, ya,
Anda akan trading dengan bebas. Ya, jadi misalnya saya trading 1 bulan hanya 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Ya karena saat saya entry dengan nyampe ke TP, itu butuh waktu bisa jadi 7 hari. Gitu loh. Bisa jadi 5 hari. Ya, sedangkan trading itu dalam 1 bulan 20 hari kerja. Ya, 20 hari aja aktif tradingnya. Dan itu belum tentu ada momen terus. Nah, jadi kita hanya trading kadang 3-4 kali gitu loh misalnya. Apakah itu jelek? Enggak. Enggak. Kenapa? Yang pertama risk reward sudah bagus. Ya, probabilitas dan win rate akurasi sudah bagus. Ya, justru trading seperti itu ya kita tinggal jalanin. Itu yang namanya sistem. Tapi kalau Anda tidak bisa sabar, ujung-ujungnya apa? 1 menit trading terus. Dan itu ujung-ujung apa? Bisa bikin tipes. Dan itu nggak sehat. Ya, banyak trader di luar sana berpikir bahwa jika mereka bisa menemukan metode yang cocok untuk scalping 1 menit setiap hari, mereka bisa menjadi Warren Buffett dalam 2 tahun. Ya. Ini adalah cerita komik paling lucu yang pernah saya lihat. Ya, mereka masih berpikir bahwa metode bisa menjamin hasil trading. Ya, trading yang berhasil itu tidak dihasilkan dari hanya metode. Metode apapun itu, jika cara menjalankannya salah, hasilnya salah. Hasilnya pasti salah. Anda mungkin tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun ini adalah fakta pahit yang harus diketahui sebelum ini terjadi pada diri Anda. Ya. Jadi ini fakta yang harus Anda ketahui. Ya, banyak orang di luar sana, ya, apalagi yang saya lihat ini dalam beberapa tahun, mereka setiap hari itu seperti apa ya, kayak harus trading. Ya scalping lah istilahnya ya, cari-cari momen. Itu kalau menurut saya nggak sehat. Kenapa? Karena dalam 1 hari Anda mungkin hanya mendapatkan 20 atau sampai 40 pips. Itu kalau udah cukup banyak nih. Ya, kadang berkurang gitu loh. Bahkan banyak yang ABC gitu, asal biru plus gitu, ya. Kalau Anda itu intraday atau Anda itu scalping, apalagi time frame-nya semenit, ya. Anda itu paling hanya 20-40 pips itu udah close. Iya kan? Karena jeda waktunya hanya 15 menit, 20 menit gitu loh. Ya, short term. Nah, ujung-ujungnya apa? Ketika nanti, Anda menjalankan ini secara jangka panjang, tujuan trading itu adalah untuk freedom, kebebasan waktu. Ya, orang trading itu kan biar dia punya waktu luang yang banyak. Tapi dengan cara Anda trading seperti ini, saya rasa Anda sudah keluar dari tujuan trading. Ya, jadi tujuan trading nggak selamanya tentang uang. Uang iya, tapi waktu luang juga iya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, apakah saya menginginkan uang? Betul, saya menginginkan uang. Tetapi kalau uang tanpa waktu luang sama saja saya kerja di kantor. Jadi mending saya kerja di kantor. Karena kerja di kantor saya nggak rugi. Iya kan? Saya nggak ada loss. Sedangkan trading ini ada loss. Jadi sangat bodoh kalau saya hanya mengejar uang. Karena saya bisa jadi kehilangan uang. Gitu loh logiknya. Jadi ada dua. Kebebasan waktu dengan kebebasan finansial. Ya, kita punya kebebasan keuangan lah gitu ya. Bisa mendapatkan income. Gitu loh maksudnya. Nah, tetapi kalau Anda mau sukses dalam dunia trading, ya, Anda tidak bisa menjalankannya dengan cara yang setiap hari harus trading. Ini sering sekali dinasihatin sama para trader-trader profesional di luar sana. Ya. Kenapa? Yang pertama, tujuan trading itu biar Anda bebas istilahnya secara waktu. Anda punya waktu luang yang banyak. Nah, kalau Anda trading setiap hari dengan scalping, duduk berjam-jam, Anda tidak punya waktu luang, ujung-ujung hidupmu rusak. Ya, hidupmu rusak gitu loh. Dan itu nggak guna. Uang banyak kalau hidupmu rusak, kamu nggak punya waktu luang. Iya, kalau profit, kalau loss. Nah itu. Ya, dan juga nggak usah nyari metode-metode yang bisa ngasilin duit instan dalam beberapa menit. Tidak ada itu. Percayalah, itu adalah salah satu pergimikan yang diciptakan untuk orang-orang yang kalau saya bilang itu haus akan yang namanya uang, orang-orang yang lapar karena uang, gitu loh, orang-orang yang kelaparan dengan uang, gitu loh, orang-orang yang benar-benar sudah tergila-gila dengan uang. Jadi orang-orang ngejual itu metode-metode seperti itu laku, tapi yang beli orang-orang yang seperti itu juga orang-orang yang istilahnya tergila-gila dengan yang namanya uang, gitu loh. Kalau orang itu jual ke saya nggak laku, saya bilang, saya ketawain, ya, karena saya nggak percaya gitu loh, omong kosong, ya. Kalau kita bisa 1 hari itu atau 20 menit bisa ngasilin sekian ribu,
Oh, itu semua orang jadi trader, bro. Semua orang jadi trader. Ya, itu yang punya semua perusahaan-perusahaan top 100 di Indonesia ini, ya yang sudah triliunan asetnya. Itu kayaknya dia bikin perusahaan trading aja sekalian. Karena bisa ngasilin berapa juta dolar itu dalam beberapa menit. Toh buktinya enggak. Toh buktinya apa? Mereka tahu trading itu beresiko itu. Jadi jangan Anda lupakan bahwa trading itu punya resiko. Justru semakin Anda duduk berjam-jam, semakin Anda scalping, bisa saja loss. Bisa saja loss lebih dari 10 kali sehari loh. Itu bahayanya. Bukannya Anda cari uang, malah Anda itu nyetor duit. Ya, apalagi masih ngotot percaya bahwa oh, metode ini ya. Jadi pindah-pindah metode. Metode yang pertama gagal, ganti metode baru lagi. Ya, cari metode yang dari satu metode ini ya, untuk mencapai target profit itu nunggu 4 jam. Dia cari lagi metode yang 1 jam sudah harus kena TP. Dia cari lagi metode yang 20 menit sudah kena TP. Ya, apa akhirnya? Ya, akhirnya apa? Rugi, omong kosong juga. Nggak ada gunanya. Ya, kalau Anda ingin sukses dan konsisten di dalam dunia trading ini, ya, Anda harus bermain jangka panjang. Ya, Anda harus bermain jangka panjang. Anda nggak bisa seperti orang scalping, kayak orang nyekop. Ya, scalping itu kan kayak kita lagi nyekop. Ya, jadi dikit-dikit ya. Teman-teman tahu skop kan? Kita kayak orang itu mau bikin rumah, ya, lagi campur semen sama tanah itu, sama pasir. Nah, itu kan dia nyekop. Nah, scalping itu adalah seperti kita nyekop, dikit-dikit. Nah, itu nggak bisa, serius. Ya, scalping seperti itu nggak sehat. Memang beberapa orang melakukannya, tetapi secara jangka panjang nggak sehat. Gitu loh. Ya, karena trading bukan karena metode, dan trading itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Nggak bisa pakai hitungan waktu. Oh, ini sehari segini. Nggak bisa. Gitu loh. Ya, trading ketika Anda memang sistem itu sudah konfirmasi, oh ini waktunya kita entry. Urusan dia nyampai take profit 5 hari, 10 hari, 20 hari, Anda nggak usah pusing. Lakuin aja, jalani aja, nikmatin aja. Jangan dikit-dikit asal biru close. Jangan. Nanti ketika nanti Anda sudah punya modal yang besar, Anda akan menghargai cara Anda trading dengan seperti itu. Ya, Warren Buffett aja setiap dia membeli suatu saham, dia bisa nahan saham itu beberapa tahun, bertahun-tahun gitu loh. Nggak ada dia beli hari ini floating minus kemarin dia jual. Nggak bisa kayak gitu. Ya, mereka punya horizon time. Kita trader juga punya horizon time. Ya, yang dimana trading itu usahakan ambil posisi yang pergerakannya jauh, major trend dikit. Jangan 20 pip udah close, 10 pip udah close. Aduh, itu receh banget saya bilang. Kebiasaan itu nggak akan bisa bikin kalian profit secara jangka panjang. Nggak akan bisa konsisten. Ujung-ujung mental rusak. Apa mental yang rusak? Nanti akan saya bahas pada seri saya yang lain, yaitu seri yang namanya sugesti. Ya, jadi banyak sugesti, hati-hati loh Anda itu nanti. Nah, nanti saya bahas itu. Tunggu saja videonya ya. Doakan saya sehat. Ya. Beberapa trader pemula akan mencari cara bagaimana mereka bisa menghasilkan $100 dalam sehari. Rasa lapar akan tujuan ini sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Ini merupakan ilusi lapar yang buruk. Ya. Semakin Anda berdagang dengan jangka waktu yang singkat, semakin Anda mudah terperangkap bahkan kebingungan dengan pasar. Pergerakan harga pada jangka waktu yang semakin kecil bisa saja sangat volatile dan merugikan. Anda mungkin tidak mau menerima informasi ini. Namun kebanyakan trader gagal karena kejadian yang sama. Nah itu. Ya. Ketika jangka waktu atau time frame-nya terlalu kecil, itu pergerakan harga tuh terkadang sangat volatile. Ya, kencang banget. Kelihatannya kencang banget karena time frame-nya kecil. Tapi kalau kita lihat di time frame yang besar ya gitu-gitu aja. Nah, cuman secara psikologi volatilitas yang terjadi itu bisa mempengaruhi kita punya psikologi atau emosi. Apa? Ya karena ketika Anda melihat suatu volatilitas yang kencang seperti ini, jadi harga ini tiba-tiba begini, drop. Ya, drop. Drop ini paling masih 15 pip. Ini 150 poin. Tapi Anda udah melihat, oh ini breakout. Tiba-tiba apa? Naik lagi, cut. Nah, ngeri. Saya sudah pernah soalnya trading dalam time frame yang kecil. Saya menjalani itu beberapa bulan, tapi saya mengambil kesimpulan ini nggak sehat. Kenapa? Ya memang benar, kita bisa mendapatkan profit $30-40 dalam waktu mungkin 20 menit, 30 menit. Tetapi nggak sehat secara mental. Gitu loh. Kenapa? Karena kita seperti memantau pasar itu loh. Duduk dan memantau. Nah, ternyata itu nggak cocok sama saya. Karena saya sampai kehilangan tujuan saya. Tujuan trading itu untuk freedom secara time,
tetapi malah nggak freedom secara time. Malah setiap hari jadi habit, kebiasaan duduk, liatin layar, nyari momen. Itu kan kayak pengemis gitu loh. Duduk di pinggir jalan, trotoar, Anda taruh itu ember buat orang ngasih recehan itu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya adalah trader yang punya harga diri, saya bilang. Gitu loh logiknya. Yang saya lakukan adalah saya tinggal tunggu pasar berikan saya seperti apa, dan saya tidak harus menunggu dia setiap hari berjam-jam, nggak usah. Gitu. Dan akhirnya saya tinggalkan itu scalping-scalpingan itu, omong kosong itu. Ya, secara jangka panjang mentalmu rusak, saya bilang. Jangan percaya orang di luar sana yang scalping 1 menitan gitu. Jangan. Mentalmu rusak, percayalah. Serius. Ya. Kenapa? Karena ketika Anda melihat time frame 1 menit, Anda itu seperti bisa trading setiap saat. Tetapi apa pada nyatanya? Itu hanyalah ilusi. Semakin sering Anda trading, resiko juga semakin tinggi. Gitu loh. Ya, kita belajar dalam prinsip yang namanya investasi, teman-teman. Ya. Pohon atau bunga, ya, ketika kita tanam, itu nggak bisa 1 hari langsung berbuah. Paham ya? Coba teman-teman tanam pohon mangga atau tanam pohon tomat. 1 hari udah keluar buahnya nggak? Nggak ada. Sebulan, 2 bulan baru keluar. Itu loh maksud saya. Artinya apa? Untuk mendapatkan hasil, Anda butuh proses. Dan Anda butuh waktu yang kalau saya bilang itu lebar. Dan waktu ini jangan kita atur. Nah, tapi kalau Anda itu memaksakan trading dengan mengatur waktu, itu bahayanya yaitu tadi. Akan terjadi suatu sugesti ke dalam alam bawah sadar Anda, nanti yang membuat segala hal itu jadi benar. Ya, jadi justifikasi kebenaran itu paling bahaya dalam kehidupan trader itu. Ya, yang dia lakukan salah, tapi dia justifikasi ini benar, itu jadi ilusi itu. Dan ini yang akan dilakukan secara bertahun-tahun, akan jadi kebiasaan, repetisinya sangat tinggi. Apa yang terjadi ketika Anda loss? Ya, Anda nggak sadar itu loss. Ketika Anda sudah overtrade, Anda nggak sadar itu overtrade. Anda merasa bahwa ya normal lah, scalping mah setiap hari 10 kali harus trading. Padahal itu udah overtrade. Ya, ketika Anda menggunakan modal yang besar, contoh 500 juta, resikonya berapa coba? Taruhlah resikonya 5 juta. Kalau Anda loss 10 kali, udah hilang 50 juta. Apa yang terjadi? Kena mental. 1 hari loss 50 juta. Ya, mungkin saya 1 bulan hanya trading 4-5 kali. Kalaupun loss semua, hanya loss 20-25 misalnya. Tapi kalau saya scalping 1 hari 10 kali, apa yang terjadi? Loss semua habis. Ya, habis. Nggak ada gunanya. Ya, habis. Cari duitnya susah, hilangnya gampang. Itu bahayanya. Bukan berarti saya menakut-nakuti. Enggak. Kita memberikan pengalaman. Itu karena itu kisah nyata gitu loh. Kita udah melihat kenyataan. Dan saya sudah merasakan kenyataan gitu loh. Yang dimana kita trading dengan waktu yang singkat, pergerakan harga itu memang menarik, memang eye catching, memang membuat mata kita itu seperti oh ini harus entry kayak gitu. Ya, well. Tetapi Anda jalankan itu sebulan, ya pasti ada perasaan yang nggak enak. Apa? Anda duduk berjam-jam, terkadang nggak ada hasil. Sakit pantat, panas, capek, pegal ya. Saya sampai sakit pinggang itu, sakit bukan pinggang tapi punggung ya, punggung itu sakit karena duduk terus. Nah, pegal gitu rasanya gitu, duduk nggak ada guna kayak pengemis. Ngapain? Ya, trader kok jadi pengemis? Ya, jadi kemarin nih trader lawan pejudi, sekarang trader lawan pengemis lagi gitu. Jadi pengemis pasar gitu ya, pengemis di market. Nah itu nggak sehat, nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa. Anda harus sudahi hal-hal yang istilahnya itu membuat batasan terhadap waktu, apalagi itu berhubungan dengan uang. Nggak bisa, itu ilusi serius. Ilusi. Kesimpulan, berdaganglah dengan waras. Ya, sesuaikan gaya trading Anda dan metode Anda. Anda tidak harus mengejar uang begitu pasar baru buka. Biarkan harga bergerak, memberikan kesempatan untuk Anda. Kita adalah trader, orang yang penuh perhitungan dan kesadaran. Anda harus bisa mengendalikan ilusi dari pikiran Anda sendiri. Ilusi ingin cepat kaya adalah ilusi yang paling buruk. Ingat ini, ya. Saya tidak harus berdagang setiap hari. Jika saya harus kehilangan $100 setiap hari, maka saya memilih untuk tidak berdagang. Mengapa saya berpikir seperti ini? Mungkin karena saya penakut atau saya benar-benar waras. Ya, dari saya sendiri, founder IJFX. Ya, teman-teman mungkin paham ya dari statement saya ini ya. Jadi saya itu nggak harus trading setiap hari. Kalau saya setiap hari itu loss $100, maka saya lebih milih untuk nggak trading sama sekali. Gitu loh. Kenapa? Karena mungkin saya takut, saya punya rasa takut, atau mungkin saya benar-benar waras. Ya, jadi kata waras di sini teman-teman tafsirkan sendiri maksudnya apa. Ya,
Jadi ini adalah salah satu logik yang trader harus punya. Anda jangan merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu benar. Jangan. Kebanyakan seperti itu, justifikasi ini loh. Ya, hal salah dibandingkan dengan hal yang salah, seakan-akan salah satu itu benar. Ini adalah salah satu logic fallacy yang sering terjadi gitu loh. Kesalahan berpikir. Ya, kesalahan berpikir serius. Nah, makanya trader-trader yang mau konsisten, Anda jangan trading dengan waktu yang terlalu singkat. Itu nggak sehat. Ya, minimal time frame-nya ya pakailah 30 menit. Ya, atau 1 jam. Ya, dan belajarlah untuk trading menunggu. Anda entry hari ini mungkin sampai pada profit target Anda 3 hari, 4 hari. Belajar seperti itu, percayalah. Jika Anda sudah menggunakan uang yang begitu besar, Anda akan menghargai perkataan saya. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan uang yang lumayan besar, Anda itu butuh yang namanya itu kesabaran, ketenangan, perhitungan, dan kesadaran. Ya, jadi harus sabar, harus sadar, harus punya perhitungan. Ya, jadi harus tenang. Karena modal Anda besar, resiko juga lumayan besar, gitu loh. Ya, dan Anda harus menunggu itu berhari-hari baru nyampe target. Tapi hasilnya sangat memuaskan. Kalau Anda tradingnya itu misalnya modal 100 juta, resiko 1 juta, 1 hari trading 10 kali habis, Mas. Habis, Bro. Ya, habis broku, brosisku, ya. Ya. Habis. Ya, modal berapapun kalau cara tradingnya salah habis. Makanya saya selalu menyarankan untuk belajar untuk trading jangka panjang. Jadi seperti swing, tapi nggak juga swing juga. Ya kita sebut swing lah ya, nahan posisi ya berhari-hari gitu. Tapi terkadang 2 hari 3 hari udah nyampe juga gitu ya. Jadi nggak yang seperti orang katakan di luar sana, oh swing itu berminggu-minggu, enggak juga. Ada 3 hari 4 hari udah nyampai, ada 2 hari setengah juga udah sampai gitu. Makanya kan saya nggak pernah batasi harga itu nyampai ke profit target saya berapa hari. Saya nggak peduli. Emang saya bisa prediksi tanggal apa? Buat apa? Nggak guna ya. Nggak guna. Anda itu nggak usah itu prediksi tanggal. Teman-teman ya. Ketika sudah punya sistem, coba teman-teman periksa sistem teman-teman holding periodnya berapa lama sih rata-rata? Ya, dari entry sampai kena SL, dari entry sampai kena TP itu rata-rata cek dalam 100 kali trading. Berapa holding periodnya? Ya, holding period saya itu rata-rata sekitar 4 sampai 5 hari rata-rata. Nah, jadi saya kalau nunggu 1 hari itu saya rasa buat apa? Jadi baru entry hari ini terus pengen kena TP, saya rasa itu bodoh banget. Karena saya sudah istilahnya itu menjadikan trading ini seperti pekerjaan, teman-teman. Kayak kita lagi ngerjain proyek. Ya, jadi logikanya kayak 4 hari itu kita nggak usah ngapa-ngapain, nanti dibayar, digaji. Enak kan? Enak gitu. Nah, mindsetnya seperti itu yang saya lakukan. Ya, jadi kita nunggu 4 hari, ya anggap aja 4 hari ini kamu seperti kerja di kantor dulu. Ya, disuruh ini itu, ya anggap aja sekarang kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi 4 hari nanti digaji, itu. Udah. Jadi posisikan seperti itu. Kalau Anda trading setiap hari, ya, itu nggak sehat. Nanti jadi budak. Budak apa? Budak pasar. Nggak enak nanti. Ya, apalagi kalau sudah mengalami kerugian yang bertubi-tubi. Apalagi jika Anda sudah balas dendam. Nah, ini udah nggak enak. Ya, jadi berdagang atau trading itu waras dikit. Ya, jadi hubungan waktu dengan uang, sebenarnya waktu itu nggak ada hubungan dengan uang. Percayalah itu. Ya, ada orang di luar sana, ya, yang dia istilahnya umur 25 tahun. Dia belum punya apa-apa. Dia belum punya apa-apa. Tiba-tiba di umur 30 tahun, dia sudah punya duit mungkin 10 miliar. Misalnya. Dibandingkan dengan orang yang umur 50 tahun. Belum tentu orang-orang yang sudah umur 50 tahun punya duit 10 miliar. Artinya apa? Orang yang hidupnya lebih lama belum tentu menghasilkan uang paling banyak. Belum tentu menghasilkan uang yang lebih banyak. Artinya apa? Ya teori waktu yang banyak sama dengan uang yang banyak itu nggak bisa berlaku dalam kehidupan kita kadang. Ada orang yang lebih muda dari kita bisa punya duit lebih banyak. Gitu loh. Maka kalau kita berpikir, oh ini karena Anda itu sudah kerja puluhan tahun, makanya duit Anda lebih banyak. Enggak, itu nggak berlaku. Enggak. Ada yang kadang baru kerja atau baru berbisnis 1-2 tahun sudah punya duit miliaran. Ya, kita yang mungkin sudah kerja 10 tahunan, duit kita nggak nyampe 1 miliar itu tabungan. Ya, tinggal kita introspeksi sendiri aja. Ya, jadi artinya apa? Bisa jadi, yaitu tadi, teori waktu dengan uang itu tidak berlaku. Makanya di dalam trading Anda harus tahu itu juga. Ya, semakin sering Anda trading, itu tidak menjamin Anda pasti profit. Ya, trading yang baik, kalau dari pengalaman saya adalah trading yang menunggu. Ya, ketika trading Anda itu sudah banyak menunggu, itu pasti profitable. Itu pasti sudah konsisten. Ingat ya, itu. Jadi, kalau Anda tradingnya itu sudah menunggu 1 hari, 2 hari, jadi sudah sering menunggu, itu Anda dalam 1-2 tahun lagi pasti akan jadi trader yang konsisten.
tinggal dilanjutin, tinggal diterusin. Tapi kalau kerjaanmu, ya setiap hari mantengin chat berjam-jam, ya menunggu momen, mencari-cari momen, bikin momen-momen sendiri, itu berjam-jam. Oh itu enggak, itu pasti Anda jadi trader pengemis. Anda akan jadi pengemis market, pengemis pasar, budak pasar. Jadi Anda nggak akan konsisten. Karena setiap hari Anda membuang waktu Anda hanya untuk melihat grafik harga. Padahal grafik harga itu nggak peduli ada orang yang lihat. Jadi Anda sebenarnya di situ udah terjebak ilusi. Ilusi ya, seakan-akan harga akan memberikan kesempatan Anda untuk masuk, padahal harga justru nggak peduli siapa yang lagi ngelihat saya. Itu. Jadi kita tuh seperti PHP ya, seperti mendapatkan perhatian palsu. Ya itu ya. Jadi jadilah waras, dan hubungan waktu dengan uang itu sebenarnya waktu yang banyak itu tidak menjamin uang Anda banyak juga. Ya, maka trading itu jangan kira semakin banyak waktu yang Anda keluarkan untuk menatap layar itu bisa menjamin profit Anda lebih banyak. Enggak, ya. Ketika Anda sudah jarang melihat chart, hanya ngelihat 20-30 menit dan Anda tinggal pergi main, pergi tidur, itu justru trading yang konsisten. Dan teruskan, oke? Untuk teman-teman yang sudah seperti itu, saya bilang teruskan, ya. Anda jangan istilahnya exit, jangan putus asa, jangan gonta-ganti metode, bahkan berpikir, aduh, saya harus seperti dia. Nggak usah, teruskan. 1-2 tahun, jika Anda sudah punya mental dan style seperti itu, Anda pasti konsisten. Tinggal nunggu waktunya, ya. Tinggal menunggu waktunya. Hari ini bukan mungkin. Besok mungkin iya. Minggu depan mungkin iya. Bulan depan mungkin iya. Atau tahun depan mungkin Anda. Gitu loh orangnya, ya. Jadi, tinggal tunggu waktu. Jangan terjebak atau jangan iri hati dengan melihat trader-trader di luar sana yang setiap hari pamer profit. Saya bilang, profit mereka receh. Saya bilang, profit mereka itu receh. Ya, hanya mendapatkan sekian-sekian, itu receh. Anda itu jangan malah salah paham dengan orang-orang yang profitnya receh ini, walaupun sering profit, sering pamer. Jangan. Jangan. Anda punya kemampuan yang jauh lebih besar, jauh lebih berkali lipat dari orang-orang ini. Ketika Anda, istilahnya tuh ambil patokan mereka, ya, ambil gaya mereka, itu salah. Ya, mereka itu recehan saya bilang, nggak usah. Fokus pada diri Anda, fokus pada pengembangan diri Anda, ya, fokus pada mentalitas Anda sebagai trader yang hebat. Dalam waktu 1 tahun mungkin, kalau Anda ngelakuin itu dengan disiplin, dengan baik, itu bisa dapat 10 kali lipat dari profit-profit orang yang sering pamer itu. Ya, dan mereka akan terjebak seperti itu bertahun-tahun, dan kita sudah lepas. Ya, jadi kita harus cepat merdeka. Jadi merdeka secara waktu dan uang. Ya, jadi trader itu harus merdeka. Ketika Anda sudah merdeka, Anda akan memiliki kebebasan. Dan kebebasan ini yang membuat uang Anda juga bebas masuk. Ya, juga bebas bertambah gitu loh, ya. Oke, saya harap teman-teman memahami maksud dari perkataan saya dan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Bye-bye.